Ya, kemacetan parah terjadi di sekitar Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Lalu lintas tidak bergerak dan mengular cukup jauh karena adanya antrian truk yang bongkar muat barang. Kemacetan parah hingga berjam-jam terjadi di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Antrian kendaraan hingga sekitar 8 km terjadi di Jalan Yosudarso arah Pelabuhan Tanjung Priuk. Kendaraan bahkan mengular hingga di depan kantor Priuk Terminal Container One. Tidak hanya di jalan arteri, kecematan parah juga terjadi di jalan tol akses Tanjung Priuk sejak Kamis dini hari hingga saat ini. Kemacetan parah ini membuat aktivitas warga terganggu. Jarak tempuh perjalanan yang harusnya singkat harus molor hingga berjam-jam. Kemacetan panjang ini diakibatkan dari antrian bongkar muat karena tingginya volume aktivitas bongkar muat pasca Lebaran dan libur panjang. Ya, pemirsa, kemacetan kembali menguji. Tanjung Priuk padat karena aktivitas logistik yang tinggi. Truk kontainer memenuhi sisi demi sisi, aktivitas bongkar muat berlangsung terus tanpa henti. Warga dan pengemudi pun kini merasa rugi lantaran jalur arteri tersendat tanpa kompromi. Lantas, apa solusi yang bisa diantisipasi? Adakah regulasi yang perlu dikaji kembali? Kita bahas lebih mendalam bersama tamu istimewa malam ini. Ada Direktur Pengelola PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, Bapak Putut Sri Mulyanto, serta Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia, MTI Joko Setiowarno. Saya sapa narasumber saya. Selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime. Pak Putut, ketika kemarin terjadi peristiwa macet yang arah ke Tanjung Priuk itu, redaksi kami menerima banyak sekali pertanyaan dari masyarakat, bahkan menduga apakah macet horor ini karena adanya sistem error di pintu masuk Pelabuhan Tanjung Priuk atau karena volume di Pelabuhan Tanjung Priuk meningkat. Sebenarnya apa yang terjadi? Penyebabnya apa, Pak? Terima kasih, Mas. Kondisi sistem kami normal dan baik-baik saja. Dan memang terjadi volume yang luar biasa, terutama di salah satu terminal kami, NPCT One. Itu kemarin hari Kamis itu kendaraan mereka mengeluarkan sampai 4.200 kendaraan yang kapasitas mereka harusnya tidak sekitar 2.600 sampai 3.000 aja satu hari. Itu terjadi karena adanya delay kapal. Kapal yang harusnya sandar 1,5 hari sebelumnya baru masuk pada hari Rabu itu. Jadi pada saat Kamis pagi itu ada 3 kapal sandar bersamaan sehingga kondisi lapangan penuh, terminal penuh. Jadi kapasitas di NPCT One itu memang kalau ada kapal delay menyebabkan lonjakan di operasi terminal sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan keluar. Jadi murni karena volume yang sangat tinggi, karena biasanya memang kalau mau mendekatin liburan itu memang tinggi. Kita sebenarnya hari libur, hari Jumat Sabtu kayak gitu sudah biasa, tetapi memang kemarin ada dibarengi dengan adanya delay kapal. Begitu, Mas. Berarti delay kapal tersebut yang menyebabkan volume meningkat, Pak, yang terjadi kepadatan ya. Kalau untuk jumlah truk atau kendaraan yang masuk, apakah meningkat drastis dari biasanya, Pak? Di NPCT One itu naik drastis itu. Kemarin itu sampai 4.200 kendaraan. Salah satu terminal saja ya, bukan Tanjung Priuk secara total. Kalau Tanjung Priuk secara total kan kurang lebih sekitar 15 ribuan untuk semua ya, peti kemas dan lain-lain. Jadi meningkatnya volume kendaraan tersebut akibat delaying dari kapal yang tiba atau memang volume kendaraan yang makin banyak pada hari kemarin itu, Pak? Saling memberikan faktor yang saling mempengaruhi, nggak bisa lepas satu sisi. Kalau memang jadwalnya volume sedang meningkat, kapalnya terlambat. Jadi ini saling memberikan pengaruh terhadap operasi terminal tentunya yang berdampak ke akses di luar pelabuhan. Baik, satu lagi, Pak. Bisa salah satu, Mas. Kita semua mengapresiasi karena sekarang arus lalu lintas sudah mulai perlahan demi perlahan mencair ya, Pak, ya, tidak sepadat kemarin. Nah, lantas langkah ke depan nih, Pak, yang ditanya oleh masyarakat, apakah Pelindo punya sistem prediksi atau manajemen arus kendaraan agar bisa mengurai kemacetan sehingga antisipasi dilakukan nantinya?
Yang pertama, kita sebenarnya sudah punya SOP untuk mengatasi adanya kemacetan. Kan hal-hal seperti ini memang terjadi, Mas. Di Tanjung Priok utamanya kita sudah ada buffer area, kita arahkan ke sana. Di Inggom, di terminal JSD 2, kita punya tempat-tempat memang kita peruntukkan untuk antisipasi ya, lonjakan arus lalu lintas. Tapi kemarin tidak cukup, dan yang kedua yang kita lakukan adalah untuk terminal yang penuh, kita melakukan antisipasi dengan kita memindahkan kapal, kegiatan bongkar kapal dari terminal yang padat. Kita pindahkan ke terminal lain. Itu yang kita lakukan. Jadi satu kapal kita pindahkan, nanti besok satu kapal lagi, melihat situasi. Kalau memang belum, kita pindahkan lagi. Ini untuk mengurai kemacetan operasi terminal yang menyebabkan kemacetan. Itu jangka pendek. Jangka panjang, Pelindo saat ini sedang membangun North Priok Eastern Access. Jadi yang menghubungkan antara Kali Baru, NPCT, terminal baru kita itu dengan tol Cibitung Cilincing. Jadi nanti kita memang transportasi darat di Tanjung Priok ini kan bertumbuh pada jalur Yosudarso, kemudian tol di depan ke arah Cibitung, ke arah Cilincing. Ini kita akan ada tol yang tidak akan melewati situ. Ini Pelindo sudah membangun, dan harapannya 2 tahun ke depan ini akan selesai. Untuk jangka panjang ya, kita akan selesaikan dengan kita membangun jalan baru. Baik, jadi sudah ada rencana antisipasi jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Saya ingin sekali menanyakan kepada Pak Joko pandangannya terhadap kemacetan yang terjadi kemarin, Pak Joko. Tapi sebelum melanjutkan perbincangan ya, Pak Joko, Pak Putut, kita akan mengajak rekan-rekan dan juga masyarakat untuk mengetahui situasi terkini kemacetan di Tanjung Priok. Apakah masih sepadat kemarin? Apakah ada peningkatan lalu lintas? Ada Nata Arman di Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nata, kami dengar macet sudah mulai terurai. Kalau malam ini, apakah sempat terjadi kepadatan, Nata? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan terkait dengan situasi lalu lintas pada malam hari ini di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Tanjung Priok terpantau sudah mulai mengalami kelandaian dibandingkan dengan tadi sore sekitar pukul 4 dan juga sekitar pukul 6 ketika selepas maghrib, yang mana tadi sempat menumpuk kendaraan-kendaraan, baik itu kendaraan truk kontainer yang dari dalam hendak keluar maupun yang bergantian ingin masuk ke dalam pelabuhan Tanjung Priok. Dan memang selain itu juga diperparah dengan adanya perempatan yang ada di sini, yang tepatnya terutama yang mengarah dari Jalur Yosudarso menuju ke Cilincing ataupun karena di sini ada perempatan yang tentunya ini terjadi penumpukan kendaraan. Jadinya berdampak pada kemacetan yang cukup parah, bahkan mengular mengekor hingga dengan lebih dari 2 meter. Namun dibandingkan dengan kemarin malam, ini sungguh berbeda karena menurut kemarin ini selain dari kendaraan kontainer yang ingin bongkar muat dengan overkapasitas yang biasanya 2.500 menjadi 4.000. Overkapasitas yang biasanya 2.500 menjadi 4.000 lebih. Ini ditambah lagi dengan aktivitas bubaran dari kantor pada kemarin yang tentunya membuat ketersendatan yang terjadi di kawasan wilayah kawasan Tanjung Priok. Kontainer yang ingin masuk ke beberapa spot ataupun pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian saya sampaikan juga bahwa untuk dibandingkan dengan tadi sore, kami juga sempat merasakan bagaimana sensasinya terjebak di dalam kemacetan yang bahkan dari perjalanan kami dari kantor menuju ke lokasi saja terjebak hampir lebih dari 1 jam. Karena banyaknya kendaraan ataupun kontainer-kontainer yang mengantri, baik itu dari sebelah kiri maupun sebelah kanan. Ada juga beberapa kontainer yang tidak membawa muatan yang sengaja menyalip seperti itu sehingga melintang, dan ini pun yang menjadi permasalahan yang ada, sehingga pihak polisian juga dan juga pihak terkait, stakeholder terkait juga terus berkoordinasi untuk mengamankan situasi lalu lintas pada malam hari. Dan memang untuk saat ini hanya arah menuju ke Cilincing dari Jalan Yosudarso yang terjadi kepadatan. Kemudian untuk arah sebaliknya ini terpantau landai. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa adapun permasalahan yang terjadi berdasarkan wawancara kami ataupun dialog kami bersama dengan Direktur Eksekutif 2 dari Pelindo pada siang tadi di program Sindo Siang mengatakan bahwa ada 3 kapal yang sempat delay selama 2 minggu dan ini datang di luar jadwal yang sudah dijadwalkan, sehingga
tentunya proses bongkar muat ini menjadi crowded dan juga melebihi over kapasitas dan menyebabkan antrian yang cukup panjang. Dan juga dalam satu kali bongkar muat ini bisa memakan waktu sekitar 30 menit dan bisa dibayangkan dengan begitu menumpuknya dari kendaraan-kendaraan yang ingin melakukan bongkar muat, ditambah lagi dengan banyaknya kendaraan-kendaraan juga yang menumpuk ingin masuk, ditambah lagi dengan situasi lalu lintas yang di sini merupakan perempatan, jadi sehingga terjadinya crowded ataupun kemacetan yang begitu signifikan terjadi. Namun untuk saat ini terpantau sudah mulai melandai dan kita doakan secara bersama semoga proses bongkar muat ini bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Sementara Yudi. Baik, terima kasih Nata Arman yang melaporkan lalu lintas ramai hanya arah Cilincing, tapi sebaliknya sudah lancar dan setidaknya sudah mulai lebih baik ya dibandingkan siang menjelang sore atau kemarin yang begitu padat. Terima kasih Nata, selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan dialog kita pemirsa. Ya, Pak Putut dan Pak Joko, alhamdulillah ya arah ke Tanjung Priuk lalu lintas sudah mulai mencair atau sudah mulai lancar. Tapi begini, saya mungkin ke Pak Joko. Pak Joko, kalau ketika kemarin mendengar informasi ini Pak, bahwa terjadi kepadatan yang begitu luar biasa, bahkan netizen menyebutnya macet horor ke arah Tanjung Priuk. Nah ini kalau Pak Joko sendiri melihatnya seperti apa Pak ini Pak? Ya, kita perlu belajar sejarah ya. Artinya kita bicara akses ke pelabuhan. Dulu itu Belanda itu membuat akses ke pelabuhan itu punya jalan relnya itu sampai dengan dermaga. Semua pelabuhan itu kan. Di Belawan, Teluk Bayur, Pelabuhan Panjang, Tanjung Priuk, Tanjung Emas, Tanjung Perak, bahkan Juwana itu ada. Ya, jadi akses kereta itu ada sampai dengan dermaga. Yang hanya tinggal sekarang akses sampai dermaga itu jalan rel itu hanya di Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap. Nah, sekarang kita itu negara kepulauan. Tetapi kita ngangkut logistik di jalan semua tumpuannya. Ya, akhirnya ya odol dan termasuk akses ke pelabuhan ini. Makanya saya saran ke Pak Putut jangan diandelin jalan tol lagi lah Pak. Bagaimana rel itu bisa masuk ke pelabuhan gitu kan. Ya memang kalau rel masuk ke pelabuhan satu kontainer tidak bisa bayar 17.000 kan. Karena truk masuk itu masih bayar sekitar kalau nggak salah 17.000 itu kan. Itu uang 17.000 itu uang supir itu kan. Sementara supir juga kebetulannya cukup lama lah, dia kalau kondisi biasa mungkin antara 8-12 jam menunggu antrian kan, kasihan juga begitu lamanya seperti itu. Jadi ini kita bicara akses, saya kira kayak di Semarang lah, ini ada jalannya masuk pelabuhan yang nggak bisa dipakai karena tidak bisa sampai dermaga. Jadi negara membangun mahal, akhirnya mubazir. Ya, jadi ini kita bicara akses, jadi jangan mengandalkan di jalan raya, tapi rel juga harus bisa masuk sehingga dua-duanya saling bukan berkompetisi lah, saling untuk melengkapi. Begitu. Berarti Pak Joko, kalau akses ini hanya mengandalkan jalan tol saja, artinya kemacetan tidak akan terhindarkan nantinya? Ya, belum lagi kan, maupun dari buffer zone-nya juga sekarang sudah banyak jadi daerah pemukiman kan, itu juga jadi persoalan gitu kan ya. Dan mengandalkan hanya satu pelabuhan mungkin juga harus ada daerah-daerah lainnya. Patimban dibangun tapi ternyata pendangkalannya juga cukup besar, mungkin salah milih gitu kan, aksesnya juga belum terbangun dengan baik gitu kan. Terkadang kita memperbesar kawasan area pelabuhannya tapi lupa atau mengabaikan akses. Ya, akses itu penting ya. Untuk apalagi ini kita bicara logistik, ini kaitannya apa nanti dengan pertumbuhan ekonomi kita. Pokoknya kalau dipertahankan seperti ini pertumbuhan ekonomi Pak Prabowo pengennya 8%, jangan 8%, 5% aja nggak nyampein. Ya. Ini yang menjadi perhatian sebenarnya. Logistik itu penting, apalagi kemarin pada saat Lebaran mudik 16 hari. Ya dulunya cuma 3-5 hari lah. Sekarang 16 hari. Ya, mungkin tahun depan bisa 1 bulan gitu. Nah itu ganggu juga untuk impor, untuk ekspor barang gitu kan ya. Nah ini yang sering dilupakan para pembantu presiden ini. Bagaimana logistik ini adalah bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi negara. Gitu. Baik, Pak Putut, benarkah akses pelabuhan sempit, Pak? Bagaimana menjawabnya, Pak? Kalau sempit enggak, Pak. Memang akses pelabuhan ini sudah terkoneksi dengan tol ya, Tanjung Priok. Tetapi karena volume makin besar, jumlah makin besar, terminal ditambah, tentu kita harus menambah. Tadi saya bilang bahwa
kami selain bangun pelabuhan ya kami bangun akses. Ini yang kami juga lakukan, akses yang tadi saya bilang, akses baru mengarah ke tol Cibitung Cilincing yang melalui KPN itu yang kita sedang bangun. Tetap Pak, kita selain bangun pelabuhannya tentu kita aksesnya kita bangun Pak. Baik, dengan situasi yang seperti sekarang Pak Joko, apa masukan ataupun yang setidaknya bisa memberikan solusi kepada Pelindo dan juga pihak pelabuhan agar bisa tidak lagi terjadi kemacetan seperti ini Pak Joko? Ya, artinya akses dibangun tapi jangan mengandalkan hanya jalan raya. Akses rel juga diberikan masuk lah, gitu ya. Kalau sekarang itu kan akses relnya ada, tapi tidak sampai dermaga, sehingga double handling jadi mahal biayanya. Dan itu bebannya buat pengemudi sebenarnya. Ya, jadinya nggak menarik logistik kita, gitu kan. Gitu. Mengenai akses rel seperti apa, Pak Putut? Jadi begini Pak, dimanapun di negara manapun kalau kita bicara tentang akses kereta api itu sampai ke lapangan penumpukan Pak, bukan sampai ke dermaga Pak Joko, sampai ke lapangan penumpukan dan kemudian dari lapangan mereka memang diangkut dengan menggunakan truk. Memang kita kalau bicara kereta api jarak pabrik biasanya kan kereta itu dibangun juga mengarah ke kawasan industri. Jadi antara kereta ke pelabuhan itu sama-sama. Jadi kalau kita bicara double handling itu terjadi juga di industrinya. Karena dari kawasan industri tersebut tertentu mereka juga harus membawa dulu pakai truk ke stasiun atau ke tempat kereta untuk diangkut. Nah, kalau itu jaraknya di bawah 200 km, tentu Pak Joko akan lebih murah kalau mereka menggunakan truk secara total cost yang harus dikeluarkan oleh customer. Jadi memang kita kalau membangun konektivitas ada dua sisi, bahwa di sisi industrinya juga keretanya harus sampai ke kawasan industri, di sisi kedua kereta juga sampai ke pelabuhan. Sebenarnya kalau konek ke pelabuhan Pak, memang Pak Joko betul masih ada Pak, di Tanjung Priok ada, kemudian di Semarang ada, kemudian di Surabaya ada. Persoalannya adalah total cost yang harus dibayarkan oleh customer itu lebih mahal kalau mereka menggunakan itu dibanding dengan truk. Oke. Begitu Pak. Bagaimana Pak Joko? Lebih mahal Pak kalau rel Pak? Sebenarnya tergantung jarak ya. Memang kalau jalan darat itu maksimal 500 kilo lah di efisien ya. Kalau lebih dari itu memang dia harus menggunakan truk gitu ya. Ini juga memang harus ditata kembali lah anggota logistik kita secara keseluruhan. Akses-akses kita juga ke kawasan industri juga itu harus ada. Itu yang tidak pernah dipikirkan gitu kan. Jadi istilahnya kalau secara total itu memang tata kelola angkutannya harus diberesin, apalagi Presiden juga serius untuk menghapus truk odol umpamanya ya sekalian aja semuanya lah gitu ya. Truk odolnya selesai, akses ke pelabuhannya juga itu bisa terselesaikan, karena ini juga jangan sampai biayanya menjadi lebih tinggi ya, dan pengemudi juga mereka bisa mendapatkan tidak terlalu lama kalau menunggu masuk ke pelabuhan. Itu cukup lama, makanya kemarin pada demo terus itu kan, nggak berhenti demonya. Kan cukup lama, mereka nggak dapat fasilitas lama loh, itu kasihan juga 8-12 jam menunggu, nah mereka nggak ada kepastian. Kita memang harus memberi itu semua lah, ya. Jadi bukan hanya pelabuhan aja, keseluruhan lah. Ya, kita memang harus mendesak itu kepada pemerintah, karena ini sudah terlalu lama. Ya, akhirnya biaya tinggi juga untuk logistik kita. Belum lagi bicara logistik kita juga harus merevisi undang-undang dan sebagainya. Ini ruwet dan rumit urusan logistik di Indonesia itu. Pak, satu lagi mungkin saya tambahkan. Silakan Pak. Memang kalau kereta api dibanding dengan truk bisa odol Pak Joko, betul. Dan satu lagi Pak, BBM-nya truk subsidi, BBM-nya kereta nggak subsidi Pak. Betul. Nah ini pada pemerintah Pak. Jadi kereta itu kenapa mahal? Dia kena TAC, kena PPN, BBM-nya tidak subsidi itu, ya. Nah itu harus pemerintah lah, harus turun tangan ini. Mudah-mudahan Menteri Perhubungannya paham itu. Saya khawatir kalau nggak paham-paham ya susah juga ya kan. Lama-lama tadi mudik Lebaran 1 bulan nanti nggak bisa operasi, kan kasihan juga kan. Baik, Pak Putut, saya juga mendapat banyak pertanyaan dari warga yang terjebak kemacetan kemarin begitu, dan barusan dari Pelindo juga memberikan konferensi persnya ya Pak Putut ya. Salah satu mengenai ganti rugi kepada yang merasa
dirugikan saat kemacetan terjadi kemarin, Pak. Saya mendengar ada ganti tarif tol, ada ganti kerugian konsumsi. Benarkah demikian, Pak? Mekanisme seperti apa, Pak? Enggak. Susah kalau kita bilang ganti tarif tol ya. Kalau konsumsi itu sudah jadi SOP ketika ada kemacetan, teman-teman terminal langsung memberi makanan kepada supir truk. Di beberapa tempat tadi memang kita menginstruksikan untuk mengurai yang masuk arteri, masukkan ke tol. Teman-teman tolong itu langsung, Pak, on spot langsung diganti. Oke, ini masuk tol, kita bayarin tolnya. Anda jangan lewat arteri. Ini situasi on the spot yang dilakukan oleh teman-teman terminal untuk mengurai, Pak. Jadi mereka kan, oke ini tolnya kita bayar gitu, kurang lebih begitu. Kalau kondisi situasi ketika terjadi kemacetan ada langkah yang dilakukan langsung gitu ya, Pak Putut ya? Iya, langsung. Kalau makanan otomatis kalau mereka masuk tol, ini teman-teman terminal langsung mereka kan lewat arteri, jangan lewat arteri, Pak, langsung kita belokkan. Ketika keluar langsung masuk tol. Sama ini Pak Putut, reporter kami ketika wawancara sopir truk itu mengeluhkan gate pass yang akhirnya sudah melewati masanya dan harus daftar lagi. Nah itu gimana, Pak? Itu sebenarnya memang dia punya jatah 1 hari kan 24 jam, tapi biasanya mereka kita langsung itu kita perbaiki. Tapi tadi mulai kemarin malam itu sudah kita lakukan otomatis bisa dilakukan masih dipakai, nggak perlu diperpanjang. Itu kemarin diskresi itu di lapangan sudah kita lakukan untuk yang di terminal-terminal. Ada nggak, Pak, dari pemilik kontainer yang meminta lebih mungkin ganti rugi atau berdialog dengan Pelindo mengenai hal ini? Belum sih, cuman kalau kita mau bilang ganti rugi susah kita. Nanti Pak Joko kita mau ganti rugi siapa yang ini kan susah ini. Secara ini. Baik, terakhir saya ke Pak Joko. Pak, dengan peristiwa ini sekarang sudah mulai terjadi penguraian lalu lintas ya di arah ke Tanjung Priuk. Nah, bagaimana nih Pak Anda melihatnya supaya ini tidak lagi terulang dan tidak lagi terjadi kemacetan separah ini, Pak? Ya, saya kira tadi apa dilakukan oleh Pak Putut di Petrolindo, saya kira apresiasi cukup bagus ya. Jadi biar teman-teman pengemudi ini tidak resah lah, kasihan. Mereka tuh pendapatannya rendah sekali. Jadi mereka orang lapangan ya, karena 10.000 juga lumayan lah untuk ongkos makan mereka ya. Nah, memang yang kita tuntut adalah pemerintah agar serius lah untuk mengelola logistik kita. Ya, ini jangan parsial ke parsial, memang susah. Jadi tata kelola pelabuhan ini harus dilakukan oleh pemerintah secara keseluruhan. Ya. Jadi mulai akses ke pelabuhan, akses ke kawasan industri, kemudian tadi kalau menggunakan kereta juga tanpa BBM-nya tanpa subsidi, PAC dan sebagainya, pajak itu harusnya sama, ya, sehingga bisa mengatasi akses ke pelabuhan, bisa lancar, dan truk odolnya juga bisa hilang. Itu yang penting. Dan jangan lupa bahwa barang-barang itu tidak harus kalau antar kota itu menggunakan jalan raya. Ya, ini kapal bisa, pokoknya kami lihat tol Trans Sumatera 60% angkutan barang dan 60% truk odol semua gitu kan. Nah, itu juga nggak sehat gitu ya. Gitu. Jadi kita lakukan semuanya satu kali gerak, tapi bisa selesai lebih banyak lagi. Tapi memang perlu mikir lah ini. Ya biar mikir pembantu presiden lah, kita hanya usulkan saja gitu ya. Baik Pak Joko dan Pak Putut, terima kasih banyak sudah menjawab dan menanggapi pertanyaan warga yang terjebak macet arah Tanjung Priok kemarin dan tadi, Pak ya. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.